Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintina Dewi Wasita dengan NIM 231080202141. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Kewirausahaan merupakan proses dalam melakukan atau menciptakan suatu hal baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi dengan tujuan memberi manfaat dan memberi nilai tambah. Kewirausahaan ini melibatkan aktivitas yang dapat diamati secara fisik atau nyata maupun berwujud karakter atau perilaku yang bersifat tidak terwujud. Kemudian adapun ciri-ciri kewirausahaan yaitu yang pertama memiliki keberanian, yang kedua yaitu mempunyai semangat yang tinggi dan kemauan yang keras, yang ketiga mempunyai adanya analisis yang baik, yang keempat yaitu berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif, yang kelima membuat keputusan dan melaksanakannya, dan yang keenam yaitu memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnis itu sendiri. Kemudian adanya kewirausahaan itu akan sangat diharapkan oleh pemerintah. Presentasi kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah jika ditotal dari jumlah penduduk di negara itu sendiri. Kewirausahaan ini memiliki kontribusi besar. Di antaranya adalah yang pertama menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya lapangan kerja baru akan mampu memberikan rangsangan pada berbagai aspek, di antaranya mampu menyerahkan tenaga kerja, menurunkan jumlah pengangguran. Selain itu, daerah sekitar akan tumbuh sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua ada inovasi. Adanya industri baru yang menuntut kreativitas dan inovasi dari pemilik usaha dan karyawan yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada kontribusi bagi bisnis besar, yaitu mampu menyokong bahan baku bagi industri besar. Kemudian juga kepemilikan dalam bisnis. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dari dalam diri seorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dari dalam hal kerja, di mana tujuannya untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian dari pemimpin adalah seorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua dalam sistem sebuah organisasi ataupun perusahaan. Dengan itu, maka seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk memerintah dan mempengaruhi seorang atau sekelompok orang. Kemudian karakter yang dimiliki pemimpin yaitu diantaranya pembelajaran, kemudian pelayanan, yang ketiga pembawa energi positif, yang keempat fasilitator, kemudian penasihat. Kemudian faktor kegagalan bisnis yaitu disebabkan karena adanya ketidakmampuan manajerial, kurangnya pengalaman, kurangnya perhatian, rendahnya sistem pengendalian, dan juga kurangnya modal. Faktor keberhasilan bisnis yang pertama yaitu adanya kerja keras, dorongan dan dedikasi, permintaan pasar, kemampuan manajerial, dan juga yang terakhir yaitu keberuntungan. Kemudian kepemimpinan bisnis yang pertama yaitu koperasi. Dalam koperasi ini secara umum dianggap sebagai entitas yang terpisah dan kepemilikannya dan kewajiban pemilik meluas sehingga terbatas investasi mereka. Kemudian yang kedua ada non-koperasi. Kepemilikan non-koperasi ini ada dua, yaitu kepemilikan secara tunggal dan juga kepemilikan secara bersama. Yang ketiga adanya kepemilikan bisnis di Indonesia. Itu mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu usaha perseorangan, kemudian perusahaan bukan merupakan badan hukum, dan yang ketiga badan usaha dibentuk menjadi badan hukum. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf.
Saya Ummahatus Sholihah akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang pengembangan produk dan penetapan harga. Produk sendiri adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk mengisi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pelanggan membeli produk karena nilai penawaran, jadi produk yang berhasil merupakan paket nilai yang memberikan manfaat atau memiliki ciri khas. Paket nilai sendiri yaitu kualitas terbaik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dibangun perusahaan ke dalam produknya. Mengklarifikasi barang dan jasa itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pembelian produk konsumsi dan pembelian produk industri. Seperti proses pembelian produk industri dan produk konsumsi berbeda jauh, demikian pula memasarkan produk kepada konsumen sangat berbeda dengan memasarkan produk ke perusahaan dan organisasi lain. Mengklarifikasikan produk konsumsi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu barang kebutuhan sehari-hari, misalnya susu dan koran. Sedangkan jasa kebutuhan, misalnya restoran cepat saji. Kedua, barang belanjaan, misalnya seperti perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan komunikasi. Sedangkan jasa belanja, misalnya reservasi hotel atau penerbangan. Barang kebutuhan khusus, misalnya gaun pengantin dan jasa kebutuhan, misalnya catering resepsi pernikahan atau asuransi kesehatan. Selanjutnya adalah pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah seni manajemen serta proses yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru tentang produk. Pengembangan produk juga merupakan proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang telah terdapat sekaligus proses pencarian inovasi buat menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikannya kepada produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk berarti perusahaan telah memahami ihwal kebutuhan dan keinginan pasar. Proses pengembangan produk baru bukan hal yang praktis bagi perusahaan yang menjalankannya. Proses pengembangan produk buat setiap perusahaan pula tidak sama, tergantung proses serta taraf kompleksitasnya. Dan umumnya kegiatan ini lebih membutuhkan daya analisis intelektual dan manajemen organisasi. Pengembangan produk memiliki 7 proses, yaitu gagasan produk, penyaringan, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan prototipe, pengujian produk, dan komersialisasi. Memperpanjang siklus hidup produk. Dalam memperpanjang produk yang mulai memasuki tahap penurunan atau bahkan yang baru mati, terdapat 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, perluasan produk atau produk extension, di mana suatu produk lama yang dipasarkan secara global daripada domestik. Produk yang mengalami penurunan pada pasar domestik mungkin akan memberikan nilai tambah bagi konsumen yang berada di luar negeri. Kedua, adaptasi produk atau produk adaptation. Produk dimodifikasi untuk dapat membuat sebuah perusahaan akan menarik konsumen baru di negara lain. Yang ketiga, reintroduksi atau menghidupkan kembali produk lama yang ketinggalan zaman ke pasar yang lebih baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi produk pemasar. Pemasaran harus mengidentifikasikan produk sehingga konsumen dapat mengenali produk tersebut. Dalam hal ini terdapat 2 hal yang penting, antara lain pemerakan atau branding dan pengemasan atau packaging. Pemerakan pertama yaitu pemerakan produk. Pemerakan produk yaitu proses menggunakan simbol untuk mengkonsumsikan kualitas suatu produk yang dibuat oleh produsen dengan pemekaan yang baik terhadap manfaat yang bisa diambil, antara lain adalah kesadaran merek. Dengan adanya hal ini, konsumen akan menyadari dalam benak mereka ketika sedang mempertimbangkan suatu produk. Penempatan produk maksudnya adalah seorang produsen harus dapat mengetahui taktik dalam promosi pemaparan produk. Kedua, yaitu pengemasan produk. Pengemasan produk merupakan wadah fisik yang memuat produk yang akan dijual, diiklankan atau dilindungi. Suatu kemasan berfungsi sebagai iklan di dalam toko yang membuat produk tersebut menarik, dapat memamerkan nama merek, dan terdapat fitur dan manfaat. Selanjutnya adalah kita akan membahas jenis-jenis merek. Pertama yaitu merek nasional. Merek yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa, contohnya kayak Indomie.
Kedua, merek lisensi, produk bermerek yang hak patennya namanya telah diberikan penjual dari organisasi. Contohnya kayak Alfamart, Indomaret, dan Trafficgood. Yang ketiga adalah merek pribadi. Merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh pedagang atau distributor dari barang dan jasa. Contohnya kayak Sajodo Snack, Ed Sambal, dan Barito. Selanjutnya kita akan bahas tentang penetapan harga. Harga adalah jumlah yang harus dibayarkan konsumen dan berapa yang harus diterima penjual dalam kesepakatan jual beli. Tujuan penetapan harga meraih laba, menutup biaya produksi, memenangkan persaingan pasar, mendapat kesan positif dari konsumen. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat penetapan harga. Untuk mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir, manajer menggunakan dua alat utama, yaitu yang pertama, penetapan harga berorientasi biaya, yaitu memperlihatkan keinginan perusahaan untuk menutup biaya operasional dan mencetak laba. Kedua, analisis titik impas. Di sini mengidentifikasikan jumlah unit yang harus dijual agar menghasilkan pendapatan total yang sama dengan total biaya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.